Halo, selamat malam sahabat screening saham. Ketemu lagi bersama saya Idris Erkan Apandi. Hari ini kami akan mencoba melakukan screening saham melalui bantuan Google Finance. Topiknya adalah margin of safety ya, keamanan dalam berinvestasi. Dalam hal ini saya pernah mendengar kalau nggak salah Warren Buffett ya, bahwa kalau perhatikan kinerja perusahaannya ya, itu jangan perhatikan chartnya, tapi perhatikan kinerjanya. Itu menjadi dasar kita membeli sebuah saham ya. Untuk itu kita melakukan screening dari segi harga. Harga ini menurut saya ini teori ya, boleh diikuti atau tidak, silakan Bapak Ibu. Teorinya adalah ketika kinerjanya baik, kinerja yang baik, kita lihat harga rata-rata perdagangan dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Ya 200 hari perdagangannya ya. Karena kalau kinerja perusahaannya baik, ya nanti harganya akan balik lagi ke rata-rata perdagangan yang panjang ya, seperti itu. Yaitu kita gunakan MA 200. Untuk itu kita menghitung margin of safety kita dalam berinvestasi. Selain kita lihat kinerja, juga kita screening dulu berdasarkan margin of safety berdasarkan harga sekarang dengan rata-rata. Jadi saya sebut di sini langsung saja, eh saya bilang ini terdiskon ya. Yang belum dapat, silakan di-download aja ini saham whitelist saya berdasarkan Google Finance ini. Namun Bapak Ibu tidak bisa merubah eh, kode sahamnya. Untuk merubahnya perlu akses, untuk itu join aja ya. Kemudian kirim ya, kirim emailnya ya, kirim emailnya di komentar biar saya tag bisa mengedit ya, seperti itu. Kalau mau eh, kode sahamnya diubah ya. Ini sudah disetting per harian ya, ada row ya. Contoh ada 100 lebih saham. Kita mengkaji ini ya berdasarkan diskon. Saya bilang diskon. Ya, tapi kita lihat juga diskon ini apa sih penyebabnya ya. Kalau ada row memang terdiskon ya karena membagikan dividen yang cukup gede ya. Jadi kita nggak perlu lihat ya. Terdiskon minus 23%. Kemudian ada yang terdiskon minus 24. Terdiskon dari mana? Nih, terdiskon dari MA 200 ya. Bahwa MA 200-nya itu selama 200 hari perdagangan dirata-ratakan harganya 8.444. Saham apakah itu? Sekarang harganya 6.825 ya, INKP ya, contoh. Namun kita harus lihat dulu kinerjanya bagaimana. Turun karena kinerja membaik atau kinerjanya kurang baik, atau turun karena murni sentimen di global atau di politik atau di harga ya. Contoh di INKP terdiskon dari rata-ratanya minus 24%. Jadi ini menjadi market safety-nya ya. Tetapi kita lihat dulu, INKP ini turun karena apa? Pasti turun kalau kinerjanya makin turun ya. Kecuali INKP ya. Ya benar, rata-rata MA 200-nya di atas sudah jauh sekali ya, turunnya itu sejak Oktober ya. Turun dari rata-rata perdagangannya. Ini dalam zona bearish ya. Memang kalau untuk trading zona bearish tidak disarankan, tetapi untuk investing ya, coba kita lihat statistiknya ya. Ternyata benar Q3 ini ya, eh INKP mengalami kerugian 1,1 triliun. Oh, makanya kalau kinerja yang seperti ini, walaupun terdiskon, kita belum ya, belum berinvesting. Jadi konsepnya seperti itu.
Jadi kita ke saham yang lain ya. Oke, ada juga terdiskon minus 21, terdiskon 21% ya. Ada MBMA ya, MBMA. Bagaimana lagi kinerjanya MBMA? Jadi kalau mencari saham MBMA ya, mencari saham yang terdiskon untuk investing ya, sekali lagi untuk investing. Oh, untuk investing ya jangkanya agak panjang ya. Benar ya, turun karena kinerja turun. Artinya kita jangan ambil ya. Bukan murni dari eh, pasar ya. Ini pasar, respon pasar ini ya. Terdiskon 21% dari rata-rata perdagangan MA 200-nya karena respon dari kinerja yang turun. Jadi seperti itu. Kita coba cek lagi ya. Ada saham apa lagi yang terdiskon? Jadi gini ya, Bapak Ibu. Kalau kita untuk investing, tentu di video sebelumnya ada ya, saya jelaskan ya untuk video apa namanya ya, untuk trading ya, untuk trading udah saya jelaskan. Sekarang untuk investing, investing ya tentu kita mencari saham-saham under value ya, nilai yang rendah. Yang kita cari adalah terdiskon dari MA 200-nya. Mana yang lebih tinggi? Di sini ada terdiskon hampir 50% ya. Saham apa ini? Minus 48 ya. MDKA, MDKA ya. MDKA terdiskon ya. Hampir 50%. Bagaimana kinerjanya ya? Ya, yang perlu dilihat juga kinerjanya. MK apa? MAD apa namanya? MKDA sorry lupa. MDKA ya, MDKA. Hampir terdiskon ya 50%. Tetapi memang kinerjanya memang minusnya makin banyak ya. Dianalisis ya 2024 kemarin hampir 1,3 triliun ya. Ini murni respon pasar ya, seperti itu. Ini konsepnya. Kalau mau cari investing, tentu kita cari yang diskon, juga cari yang kinerjanya bagus, seperti itu untuk investing long term ya, jangkanya agak panjang. Minimal nanti take profitnya adalah harga saham menuju atau melewati MA 200-nya. Ini konsepnya ya untuk investing, teori saya ya. Selain kita melihat nilai bukunya ya. Kita cari lagi saham yang lagi diskon, diskon gede ya. Eh, ada terdiskon 23 dan 27 ya. Saham apa di sini? PGO ya. PGO dan SMGR ini lagi terdiskon. PGO, SMGR. Bagaimana kinerjanya ya? PGO. Dari harga rata-rata perdagangan 200 hari, PGO menarik ya. Tidak mengalami kerugian. EPS-nya juga bagus ya, meningkat dari 2021 Rp29, Rp47 2022, Rp60, dan dianalisis Rp65 per lembar saham. Sekarang di harga chartnya di harga seribuan ya, atau belum nyampe 940. Artinya, ini artinya apa? Artinya benar, kinerja masih oke saja ya untuk PGO, namun dihargai di bawah MA, MA 200 dari sini terdiskonnya 21%. Ya kalau belinya di sini balik lagi, suatu saat akan balik lagi ke MA 200. Kenapa? Ini hanya sentimen aja ya. Sentimen pergerakan pasar. Secara kinerjanya
tidak ada masalah. Jadi seperti itu. Lagi pula ya, ini di sektor energi, energi yang ramah lingkungan. Disclaimer ya, kalau kita melihat pola penurunan saham ya, ini tidak dibarengi dengan volume perdagangan yang tinggi. Artinya apa? Jualannya sudah berakhir ya. Sekarang membentuk zona yang namanya sideways. Tinggal kita menunggu breakout-nya atau pembeliannya dalam jumlah besar. Di sini asing sudah sempat masuk 4 hari perdagangan ya. Seperti itu. Disclaimer untuk PGO ya. Menarik di PGO terdiskon ya. Harga ini sama juga di harga Agustus 2023 ya. Selama ini jebol support ya, support di seribuan 14 Juni. Sekarang support terbarunya ada di 900 ya, seperti itu. Disclaimer, kalaupun mau membentuk pola double bottom ya tunggu di 900 seperti itu. Oke, menarik di PGO untuk investasi jangka panjangnya ya, karena terdiskon. PGO terdiskon 23% ya. Tetapi untuk trading tidak menarik ya. Trading itu menarik kalau dalam posisi bullish ya, di atas MA. Itu trading ya. Tapi hati-hati juga takutnya kena take profit ya, take profit sama investor yang lain ya, seperti itu. Kemudian di saham semen ini terdiskon 27% ya. Ada di saham SMGR, bagaimana kinerjanya ya? SMGR. Ini masih bearish ya, cukup panjang juga ya. Pernah di harga 6 ribuan ya, diskonnya gede ini ya. Ini ada apa ya? Kemudian jebol juga support yang dinanti 3.400 membentuk zona sideways bawah ya. Bagaimana kinerjanya? Semen Gresik ya, kinerjanya memang menurun ya, dari pendapatan 2 triliun hanya hampir 1 triliun. Net income, EPS laba per sahamnya turun 50% ya, wajar ini di diskon ya, kinerjanya turun juga ya. 2022 350 EPS-nya, 2023 janganlah ya. Karena apa? Kita mencari saham terdiskon dengan kinerja yang minimal stabil atau meningkat. Jadi SMGR belum tentu ini diskonnya selesai ya. Tetapi di market tidak ada yang tahu ya, sifatnya kompleks ya. Bisa saja kalau perdagangannya rame di harga 3.280 ini bisa saja breakout ya, menjadi bottomnya. Yang penting tidak minus lah ya. Perusahaan ini tidak minus, hanya mencari harga terbarunya ya. Jadi di SMGR ini dari rata-rata perdagangan 200 harinya terdiskon 27%. Kemudian ada lagi terdiskon 23%. Saham apa ini? Tekim ya. Sekarang di harga 6.100. Dari catnya sudah mampu melewati MA 10 ya. Tekim bagaimana kinerjanya? Minus ya. Q3-nya minus. Nggak tahu Q4 belum dikeluarkan. Secara IPS penurunannya cukup dalam. IPS ya 2022 menghasilkan laba 2.300 per saham. 2023 makin turun. 2024 di analisisnya 665. Di Tekim, di INKP memang secara mana book value-nya ya. Current price book value-nya perusahaan ini dihargai 0,5 kalinya. Secara ini ya, margin and safety-nya 0,5 ya.
50% terdiskon juga ya. Penghasilannya secara penghasilan fairnya di 9 kali. Tetapi sekali lagi ini saham kalau berharap investing jangka panjang dari dividen kecil ya, dividennya nggak begitu banyak ya, 25 rupiah ya. Sementara harganya di 6.000 ya. Seperti itu. Kalau dividen mengharapkan dividen yang memang kurang menarik ya. Seperti itu. Untuk supportnya jebol juga ya di harga 6.000 ini jebol juga. Ini dividennya ini. Kalau dilihat 25 rupiah waktu itu di harga 8.700. Tetapi di sini perusahaannya memang nilai bukunya murah ya. Kalau kita lihat secara garis besar di analisis sebenarnya rata-rata diperdagangkannya eh, BBP di harga 0,7 ya, sekarang 0,51, terdiskonnya banyak ya. Tetapi sekali lagi kinerjanya ya, sekarang kinerjanya lagi turun ya, Q3-nya minus. Ini respon pasar. Jadi kita cari saham-saham terdiskon yang kinerjanya masih bagus ya, seperti itu. Lanjut, ini Bapak Ibu bisa lakukan screening sendiri ya untuk investasi. Kalau untuk investasi itu Bapak Ibu yang lagi sibuk di luar ya, nggak mengamati chart ya, aman aja ya, nggak peduli juga mau dibawa kemanapun. Kita yang penting sudah ada margin of safety, keamanan kita dalam berinvestasi bahwa kita percaya kinerjanya bagus, suatu saat saham harganya akan balik lagi ke harga MA-nya. Jadi harga MA itu perdagangan yang cukup panjang, 200 hari perdagangan itu hampir normal harinya ditambah libur itu mau 300 hari ya, seperti itu. Ada terdiskon ini ya 23. Kemudian saya beri label kalau kuning itu terdiskon antara 10 sampai 20 ya. Ini yang diskon 10% ya. Kita coba cek. Aces ya. Aces terdiskon ya. 10% dari rata-ratanya. Aces. Bagaimana kinerjanya? Mumpung di awal tahun ini kita coba cek lah ya kinerja dalam 1 tahun. Aces secara kinerja melandai ya. IPS melandai. 40, 38, 44, 44 lagi. Nah, naiknya 0,1 poin aja ya. IPS melandai ya di Aces. Artinya apa? Kinerja stagnan 2024, tetapi dari rata-rata perdagangan terdiskon 10%. Kita lihat chartnya di support ya. Support pendek. Support di 3 Desember 755 kembali lagi. Ini ya, setidaknya ini yang saya bilang MA 200, MA 100, MA 50 di bawah kinerjanya melandai. Ini respon pasar juga ya. Artinya apa? Belum menunjukkan kinerja yang meningkat di Aces, tetapi ini ditambah juga ada perdagangan aja ini, efek perdagangan juga. Ya kita tunggu ya. Bapak Ibu boleh beli karena ini benar-benar disupport. Kalau gagal ya dibuang dulu, tunggu lagi support di 7.15. Yang jelas saham ini kinerjanya datar ya. Bagi dividen 35 poin di harga 860.
bulan berapa ini ya? Juni ya. Kalau mau pegang setengah tahun bisa. Tetapi kalau dilihat dari pola ini ya, di support balik lagi ke harga MA-nya 2 minggu bisa kayaknya ya. Seperti itu, disclaimer. Yang jelas kita punya margin of safety-nya 10% di Aces ya, seperti itu. Jadi kita kalau sudah punya margin of safety, tinggal pilih aja diskon yang lebih gede saham apa ya, untuk kita merasa nyaman dalam berinvestasi ya, seperti itu. Yang kedua, gunakanlah uang dingin ya. Uang benar-benar kebutuhannya adalah untuk jangka panjang ya, bukan untuk kebutuhan minggu depan ya, atau untuk dapur. Jangan ya, untuk di saham ini benar-benar uang dingin. Yang ketiga, membagi porsi saham ya. Lihat aja ya, jangan buru-buru kalau mau beli. Kita screening benar-benar. Mana saham yang memberikan diskon yang tinggi dengan kinerja yang bagus ya, seperti itu. Kemudian ini banyak ya saham-saham terdiskon. Ada juga yang 15% ya. Saham apa diskon 15% ini? MAPI ya. MAPI terdiskon. MAPA, bagaimana MAPA? MAPA dalam kondisi uptrend ya, MAPA. Boleh kita lihat MAPA 1055. MAPA dan MAPI boleh kita cek. Yang terdiskon adalah MAPI. Untuk trading tidak disarankan, zonanya bearish. Seperti itu konsepnya. Kita coba ke MAPI dulu. Ya, MAPI di bawah MA. Jadi kalau untuk trading tidak disarankan. Kalau untuk investasi agak jangka panjang, menurut kami akan balik lagi ke harga rata-rata MA 200-nya. Untuk saat ini memang dekat dengan supportnya ya. Support didapat dari Mei ya, Mei kemarin di 1200. Seperti itu. Ini diperdagangkan lumayan menarik ya di MAPI. Kadang-kadang keluar breakout sebesar 5-7% ya. Habis itu turun lagi seperti itu. Untuk resistennya nih MA 200 belum mampu dijebol ya. Mudah-mudahan nanti akan ngetes lagi MA-nya ya. MA 200-nya di warna merah. Ini menjadi resisten. Untuk trading gimana? Untuk trading tentu saham-saham yang di atas MA itu lebih baik ya. Karena peluangnya trading ini kan jangka pendek. Sementara investing ya jangka panjang. Seperti itu. Kemudian MAPA, MAPA di atas ya. MAPA di atas MA-nya ya. Nah, jadi untuk trading open posisi yang seperti ini ya. Saham yang di atas MA. MA 200-nya di bawah, lanjut MA. Kapan mulai terbentuk untuk trading sebenarnya di zona-zona ini? Nah, ada saham-sahamnya nanti akan ketemu ya. Bapak Ibu silakan lihat aja. Banyak sekali saham yang di zona MA-nya dekat kemudian breakout. Ini pertanda uptrend. Jadi seperti itu. Kalau sekarang sudah cuan juga, takutnya di fase distribusi atau take profit ya. Hati-hati juga. Oke, lanjut screening yang terdiskon. Yang kuat diskonnya minus 27% sama apa? Gudang Garam. Tapi Gudang Garam ini walau terdiskon, kinerjanya bagaimana lagi ya? GGRM ini. Ini masih bearish ya.
bearishnya kuat. Jadi untuk investasi pun nanti ya belum. Untuk trading apalagi jangan ya. Karena bearishnya kuat belum membentuk pondasi di sideways-nya ya seperti itu. Kinerjanya bagaimana? Kinerjanya memang terjadi penurunan ya. Secara EPS yang tadinya 2.700 turun IPS-nya jadi 600. Ini banyak sekali ya. 80% turunnya penghasilan dari gudang garam. Seperti itu. Wajar. Ini hukuman market memang begitu. Kalau kinerjanya turun, saham juga turun. Oke, kita cari lagi. Belum dapat ya. Baru satu PGO menarik dari screening kita. Ada yang 51%. Sama apa ini? WIM ya. Terdiskon 51%. Bagaimana kinerjanya? Wismillah. Bearish juga lah. Kita lihat polanya. Bearish juga di bawah. Ini sempat digoreng cukup tinggi ya. Kemudian belum mampu lagi. Namun ya, secara investasi ini dividennya cukup besar. Rp107 di harga 1.055. Artinya apa? WIM ini membagikan dividen 10%. Kalau sekarang di bawah rata-rata MA 200, MA 200-nya 19, selama ini perdagangan belum mampu menyentuh MA 200, bahkan MA 100 juga belum mampu. Yang hijau MA 50. Artinya apa? Secara pola resistennya di MA 50. Bapak Ibu yang tertarik beli WIM di support resistennya adalah MA 50 di Rp820. Kalau sekarang beli 695, 35 poin. Kurang lebih 5% ya. Untuk selanjutnya, saya kira menarik ya di WIM. Karena apa? Asing mulai masuk. Kemarin cukup banyak asing masuk. Hijaunya banyak. Hari ini juga asing masuk. Dan ini terdiskon 51% ya dari MA. MA 200-nya ya. MA 200-nya di 1.100. Lumayan ini. Kinerjanya tadi. Kinerjanya datar ya. Coba kita lihat. Kinerjanya turun juga ya. Naik turun IPS-nya. Tetapi setidaknya perusahaan ini tidak dalam keadaan rugi. Kinerjanya IPS-nya 131. 2023 235. Kinerjanya artinya turun 50% ya, wajar. Ini market memang seperti itu. Kalau kinerja turun dihukum juga sama market. Tetapi dari market FZT MA 200-nya terdiskon 51%. Menarik ya di WIM. Kemudian ada juga saham yang terdiskon 33%. Saham apa? UNPR. Kita coba lihat chartnya. UNPR. Memang lagi bearishnya ya. Pernah mantul ya. Resistannya MA 200. Kalau dia mantul hati-hati kalau udah MA 200. Ini bearishnya cukup kuat. Sudah 3 kali bagi dividen belum mampu mengangkat. Tapi setidaknya bagi dividen kemarin di Rp41 waktu di harga 1.800. Artinya untuk trading belum bagus. Untuk investing kita lihat
kinerjanya. Kinerjanya sudah mulai melandai ya, turun-turun kecil ya. Dibanding kinerja dulu, dulu kinerjanya bagus ya, IPS-nya 200-an, sekarang turun terus, makin tahun makin turun. Di kinerjanya di 105. Jadi tidak menarik ya, disclaimer tidak menarik untuk investing. Untuk trading apalagi, karena apa? Zonanya lagi downtrend. Kenapa downtrend? Ini sekali lagi downtrend itu saham di bawah MA ya, seperti itu. Berikutnya 51 diskon gedenya, ada diskon 23% di saham apa ini? Adaro, Adaro turun karena pembagian dividen. Berikutnya 31% menarik diskon di Akra. Akra menarik. Coba kita lihat chartnya. Belum keluar. Ya, Akra. Akra ini jebol support. Kaget juga. Ada apa dia? Rutin ya Bapak Ibu bagi dividen setahun 3 kali. 10 Mei 2023, Agustus 2023, November 2023. Ini 2024, 13 Mei, 5 Mei. Artinya apa? 100 poin. Di harga sekarang 1.100. Ya hampir 9% bergerak di minyak ya, AKR. Namun ya ini dari tahun lalu memang sudah jauh naiknya. Waktu uptrendnya di harga 700-an. Sepertinya jemput penumpang lagi di harga 700-an. Jadi kalau kita lihat juga kinerjanya melandai bagus ya. Ada penurunan juga. 138 turun jadi 97 ya. Wajar ya. Kemudian saham ini membagikan dividen mengecil. Jadinya proyeksi 2025 bagi dividennya mengecil. Karena dari IPS-nya turun ya, 138 jadi 97. Memang harga ketika breakout-nya waktu itu di harga 700. Bisa Bapak Ibu tunggu, nawar lagi. Jangan buru-buru. Karena apa? Ini di zona bearish-nya ya. Seperti itu. Kalau sudah di bawah MA ini tunggu sampai MA-nya juga melandai. Kalaupun dia naik itu pantulan sementara. Untuk trading singkat dilihat aja nanti ya. Tapi harus di depan monitor seperti ini ya. Naik sementara. Resistennya menyentuh MA 50. Ini dari polanya. Seperti itu. Oke, saya berharap ini nambah lagi diskonnya. Untuk masuk sekarang belum ya. Walau sudah gede juga diskonnya. Kemudian ada diskon 31% di saham Akra udah. Ada juga saham APEC ya, batubara. APEC informasinya ada korelasinya dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Lagi bearish juga ya di bawah MA. Lihat kinerjanya. IPS yang diberikan IPS-nya kecil ya. Dari minus memang ada peningkatan ya.
2022 minusnya cukup parah, 2023 minusnya mengecil, 2024 mulai plus seperti itu. Jangan dulu lah kita cari saham untuk investing yang buat kita tenang dalam berinvestasi, margin of safety juga yang cukup besar, kemudian kinerjanya juga membagus. Oke, ada di 19% diskonnya Harum ya. Harum. Elsa berapa persen? Elsa di atasnya. Bapak Ibu nanti dicek. Elsa dikit ya. Tapi Harum banyak ya. Diskon di Harum. Bagaimana kinerjanya? Harum terjadi peningkatan ya. Secara IPS. Oh tidak juga ya. Terjadi penurunan IPS 348 2022, 172 2023, 2024 itu Rp100 di harga yang sekarang. Kalau dibagikan full ya 10%, tapi kan dividen tidak dibagikan full. Bearish juga ya di Harum. Memang supportnya 1054 ya. Artinya diperdagangkan sudah disupport ya Harum ini. Tapi kan pernah jebol juga. Jadi pantulan ini adalah pantulan untuk keluar. Jadi Bapak Ibu kalau investasi ngelihat MA ini setidaknya biarkan dulu MA-nya melandai. Itu rata-rata perdagangan 200-nya kita lihat 200 kali 200 hari perdagangannya. Memang diskon yang diberikan udah cukup besar ya. Karena saham ini pernah September 2023 di 1.900, sekarang hanya di 1.000. Pernah breakout di tahun 2021. Kencang larinya. Pasti juga disentimenkan oleh kinerja. Kalau sekarang kinerjanya turun. Oke, mungkin demikian. Cari terus. Ada yang 20% diskon. Saham apa ini? MBAP. Batu bara juga. Silakan Bapak Ibu sendiri cek. Ada yang 15% diskon. Uniqui. Saham pertambangan juga. Banyak ya. Zona kuning banyak. Zona hijau lagi. Saham apa nih? 38%. Cepin ya. Cepin BTPS terdiskon dari harga rata-rata MA 200. Bagaimana Cepin? Kinerjanya ya. Yang penting itu kinerjanya. Kalau kinerjanya turun ya wajar. IPS turun jauh ya. 2023 IPS-nya 204, 2024 ini hanya 53 ya. Turunnya 75% ya. Wajar. Kemudian BTPS ini bank kinerjanya dari IPS saja saya melihat kinerja sudah melandai ya dari 140 ke 133 ada penurunan memang harganya pun nah ini nanti ini MA 200-nya ya cukup jauh juga ya. Ini bearish ya. Bearish yang cukup tinggi juga. Dari 2000 dari 3000-an bahkan menyentuh 4000-an ya. BTPS ini di harga sekarang 900-an ya. Banyak banyak yang bilang tidak mungkin. Ternyata di saham itu mungkin ya. Walaupun saham ini rutin bagi dividen, kalau kinerjanya turun, turun juga. Ini dividennya lumayan juga ya.
7%-an. Setahun berapa kali ya? April, setiap April membagikan. Dividennya pun makin kecil ya, seperti itu. Jadi sekarang itu bukan dividen juga yang dilihat oleh investor, tetapi kinerjanya meningkat atau tidak ya. BTPS sudah mulai membentuk sideways di bawah ya. Andaikan mampu breakout, tapi belum tentu juga ya. Kenapa? MA-nya masih jauh. MA 50 masih jauh ya. Bahkan untuk MA 50-nya belum mampu ditembus ya. Ditunggu lagi ya diskonannya. Atau tunggu sampai MA-nya melandai. Seperti itu, biarkan juga dia sideways di bawah. Berikutnya, kita kecilkan aja, kita cari warnanya. Ada lagi ini 51% saham apa nih? Oh, WIM itu udah. Saham bank bagaimana bank? Kita lihat diskonan bank. Ada nggak saya masuk list? Oh, di sini ya. BMRI, Tugu di sini. Saratoga, BTPS, BNGA, BJTM, BJBR. Ini BJBR dengan BJTM bagaimana? Apakah diskon? Wah, diskonnya kecil ya, 9% ya. Tapi lumayan, BJBR ini bagi dividen. Dividennya biasa 8 persenan, 9 persenan ya. Tetapi karena kinerjanya menurun, kemudian BJTM sudah mulai ya di atas MA10, rata-rata saham hijau ini breakout MA10 ya. Ini perdagangan MA10, MA20 dan seterusnya. Bapak Ibu bisa coba cek nanti ini saya share. Nah, kemudian kalau hijaunya di kanan ini bearish lagi ya. Hijaunya udah di kanan. Kita mulai hijau dari arah kiri ya. Kalau hijau dari kiri berarti arahnya uptrend. Seperti itu. Berikutnya BMRI. BMRI diskonnya berapa persen ya? 13% menarik. Setelah sambang BMRI terdiskon 13%. Saham berikutnya Tugu 9%. Apalagi Bank Bris, BBRI, BBRI 16%, BBNI tinggal 12% ya. Hari ini lumayan kencang juga naiknya. Sekarang di harga 4.090 mampu melewati breakout ya, breakout MA10. Hijau ini artinya breakout. Rata-rata saham bank hari ini breakout MA10. Kita nantikan apakah nanti MA10 mampu menyilang MA20. Seperti itu. Oke, untuk pertemuan malam ini demikian ya. Bapak Ibu, kemudian ada satu lagi indikator kapan waktu beli ya dari ini ya, AI ya, Lorentzian Classification. Coba kita cek tadi saham BBRI. BBRI sudah di atas ya, harga sahamnya di atas indikator AI. Coba kita lihat perdagangan per 2 jam biasanya lebih cepat. Per 2 jam di review buy ya. Kemudian BBNI naik kencang, di review buy juga. Jadi Bapak Ibu demikian malam ini. Selain kita melihat diskonnya untuk investasi, juga kita melihat
apakah menjadi timing yang tepat untuk sekarang berinvestasi di salah satu atau beberapa saham di Indonesia. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.